Pandemi pemburuk kondisi perempuan, guncangan ekonomi hingga KDRT. Dampak pandemi dirasakan oleh semua kalangan, tak peduli gendermu apa. Dampak pandemi akan mengenai siapapun. Tetapi, perempuan disebut memikul beban yang lebih berat, baik secara fisik maupun mental. Sebelum COVID-19, 243 juta perempuan dan anak berusia 15 hingga 49 tahun telah mengalami kekerasan seksual dan fisik oleh pasangannya. Dari kasus tersebut, lebih dari 60% perempuan biasanya enggan melaporkan dan mencari bantuan. Pembatasan sosial yang awalnya ditetapkan agar aman dari infeksi virus justru malah menaruh perempuan dalam posisi yang lebih rentan. Laporan KDRT meningkat. Sejak lockdown diberlakukan di sejumlah negara, begitu juga gambaran kondisi perempuan Indonesia yang memburuk karena guncangan ekonomi. Di Indonesia, kondisi yang dialami perempuan ini kian memburuk karena faktor ekonomi. 36% pekerja informal perempuan alami pengurangan waktu kerja berbayar. Angka tersebut lebih banyak daripada laki-laki, yaitu 30%. Alasan perempuan dihantam krisis ekonomi lebih keras, yaitu yang pertama, perempuan cenderung berpenghasilan lebih rendah. Yang kedua, perempuan memiliki tabungan lebih sedikit. Yang ketiga, perempuan secara tidak proporsional lebih banyak berada di ekonomi informal. Yang keempat, perempuan memiliki lebih sedikit akses ke perlindungan sosial. Yang kelima, perempuan lebih mungkin dibebani dengan perawatan tidak dibayar dan pekerjaan rumah tangga, dan oleh karena itu harus keluar dari angkatan kerja. Yang keenam, wanita merupakan mayoritas dari rumah tangga dengan orang tua tunggal. Swakarantina membuat 69% perempuan dan 61% laki-laki lebih banyak habiskan waktu untuk membereskan pekerjaan domestik. Saat melakukan work from home atau WFH, perempuan pun dituntut multitasking, bekerja sambil mengasuh anak. Krisis ekonomi yang menerpa keluarga ditambah ruang gerak yang terbatas berpotensi menyulut kasus KDRT. Ketika terjadi pembatasan sosial berskala besar, penghuni tidak bisa kemana-mana. Artinya, di dalam rumah tingkat stres meningkat. Ketika suami kehilangan pekerjaan dan istrinya tidak bekerja, di situ istri berpotensi menjadi tempat pelampiasan kemarahan suaminya sehingga KDRT meningkat. Misalnya, LBH Apik yang sejak Maret hingga Mei menerima 194 aduan kasus kekerasan terhadap perempuan. 58 diantaranya berasal dari kasus KDRT dan tertinggi pada bulan pertama work from home atau WFH. Lantas, apa yang bisa dilakukan jika kamu melihat atau menjadi korban KDRT? Yang pertama, carilah bantuan kepada orang lain atau lembaga saat alami kekerasan. Yang kedua, KDRT dapat bersifat situasional. Maka, apabila pelaku berbuat kekerasan, upayakan mengontrol diri agar pelaku tidak semakin terpancing. Yang selanjutnya, opsi lain, karantina diri di rumah kerabat. Saya berharap agar kekerasan yang terjadi di mana-mana diakhiri sekarang.